Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdhah. Alhamdulillah, Al-Quran dulu ditulis zaman Kanjeng Nabi, Bu. Quran ditulis oleh para sahabat yang bisa nulis. Tulisannya di mana? Di apa? Di batu, di kulit onta, di tulang, di pelatah korma. Tulisannya itu. Tidak ada sahabat yang punya tulisan Quran lengkap. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas betul honten. Sahabat fulan, sahabat A, dua sekian surat tulisan. Sahabat B, dua sekian surat. Sahabat C, dua sekian surat. Gak ada sahabat yang punya tulisan urut kayak sekarang itu dari awal sampai akhir, gak ada. Nah, ketika itu malah tulisannya, Bu. Kemudian tulisan Quran diresmikan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dijadikan satu, ditulis seperti yang sekarang kita saksikan sekarang dengan tim penulis 10 orang, ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali bin Muawiyah, Ibnu Mas'ud, itu anggota tim penulis Quran yang sekarang yang ada pada kita ini. Itu ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu dibakar supaya tidak campur antara yang benar dan yang tidak benar. Tapi tulisan zaman Sayyidina Utsman pun kalau dibaca sekarang nggak bisa. Saya punya buku, saya punya fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman. Nggak bisa baca saya. Untuk saya simpan saja untuk koleksi. Tidak ada titiknya. Ba, ta, ta, podo, jim, ha, kho, sama, dal, dal, sami, ro, zai, gak ada bedanya. Ayo bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Ba, ta, ta, nun, ya, sama, gak ada bedanya. Itu tulisan zaman Sayyidina Utsman. Saya punya fotokopinya. Ya Allah. Tapi para sahabat bisa baca dengan benar. Kenapa? Karena mengandalkan hafalan. Para sahabat mengandalkan hafalan. Tulisan itu nomor 2 lah. Nomor 2 tulisan, nomor 1 hafalan. Nah, tapi setelah agama Islam tersebar sampai ke Syam, sampai ke Irak, sampai ke Mesir, baru umat Islam kangelan, kesulitan baca Al-Quran. Maka ada seorang ulama. Ini jasanya ulama nih, Bu. Jasanya ulama ini. Bukan sahabat, bukan. Ulama. Tabi'in. Ada seorang ulama namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Wafat tahun 62 Hijriah. Membikin wad'un nuqat alal huruf. Membikin titik di atas huruf untuk membedakan satu dengan yang lain. Ba titik nisor, siji. Ta titik dhuwur, loro. Ta titik telun dhuwur, jim titik siji tengah, ha non titik, kho titik siji dhuwur. Baru gampang baca Quran karena sudah ada beda satu huruf dengan yang lain. Yang bikin siapa, Bu, namanya, Bu? Yang bikin siapa yang bikin namanya, Bu? Wah. Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Sudah ada titiknya, orang mulai gampang baca Quran. Tapi semakin meluas agama Islam sampai ke Persia, sampai ke Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, Asia Tengah, Afghanistan sekitar itu, sampai ke Afrika Utara, terus kesulitan juga walaupun wis ono titike. Maka ada seorang ulama berjasa besar
menyempurnakan tulisan Arab, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Imam Khalil memberi syakl, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Yang bikin siapa namanya? Yang bikin Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tahun 175 lah kira-kira itu tahunnya. Sudah ada titik, sudah ada harokat, masih banyak orang baca Quran salah. Orang banyak, alhamdulillah ngalamin ya, alhamdulillah ngalamin. Kalau panggil saya Kiai Sanggit ngakil, masya Allah. Al-Sinawat Jamangah, Inna Allah kulli syai'in bi kulli syai'in ngalim. Itu artinya apa? Makhraj, keluarnya huruf dari tenggorokan makhraj nggak benar. Maka ada seorang ulama besar, berjasa besar, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, yang wafat tahun 224, menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada tahun 200, tahun 200-an lah kira-kira. Ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halaq, huruf mad. Siapa yang bikin namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Itulah jasanya para ulama dalam rangka membangun peradaban agama Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pusing dia, banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong, padahal enggak, itu hadis palsu. Maka Khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa namanya? Syekh, bisa enggak bikin metode ilmu menseleksi hadis mana yang benar mana yang enggak? Insya Allah siap, bisa. 1 minggu jadi, 1 minggu menghadap, sudah selesai khalifah. Namanya ilmu mustalah hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4. Antara murid dan guru ketemu langsung, dan gurunya bisa dipercaya apalannya, gurunya teliti, dolbit, adil, kelakuannya benar. Ya Allah, 4 syarat baru sahih. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya mauquf, munqati', mursal, mu'allal, dan seterusnya. Lahirlah ilmu mustalahul hadis. Hanya di pesantren ilmu kayak gini diperdalam. Kalau yang bukan pesantren sholat doyan ngopo katanya. Sudah tahu roh Bukhari ya sahih. Ya iya, tapi sahihnya kita harus tahu kenapa sahih. Baca Bukhari aja sudah jelas. Bukhari kan pasti sahih. Ya iya betul. Baca Bukhari pasti sahih. Tapi kenapa itu hadis menjadi sahih? Harus tahu sebabnya. Memenuhi syarat ada 4. Ngerti nggih? Muttasil, dhabit, thiqah, dan adil. Kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif. Ya. Itu ulama berjasa besar. Ada lagi orang baca Quran. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi rasulnya. Wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Bacanya harus Anallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Artinya bukan wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Paham betul? Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu, grammar. Ilmu nahwu digagas oleh Imam Amr bin Qumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibawe. Paham boten? Kalau paham saya tuliskan nih, kalau nggak paham saya balik lagi dongeng mungkar nakir. Paham betul?
Ada lagi Imam Syafi'i, namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu nama Imam Syafi'i itu. Lahir tahun 150 Hijriah di Ghazah yang sedang digempur Israel. Itu desanya Imam Syafi'i, lahir di situ. Tahun 150 Hijriah. Wafat di Fustat, Kairo tahun 204. Dari usianya hanya 54. Imam Syafi'i itu usianya hanya 54 tahun. Imam Syafi'i 54. Tidak ada orang usianya pendek tapi jembar, ada orang usianya panjang tapi sempit. Yang panjang sempit lumayan pilkada suara satu lah. Bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim 39 wafat. Imam Nawawi 45 wafat. Imam Ghazali 55. Suatu hari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawara An-Nahr, Gubernur Transaksania, kirim surat pada Imam Syafi'i. Gubernur namanya siapa namanya? Abdurrahman Al-Mahdi. Kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, saya ingin paham agama Islam, ingin paham syariat Islam. Bagaimana caranya, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', sini. Ada surat dari gubernur nanya bagaimana caranya memahami syariat Islam. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat, dibalas. Imam Syafi'i dikte, imla, dikte, Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i membalas surat pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah, cikal bakal awal mula ilmu usul fikih. Ini di YIN kurang-kurang di dalam, di YIN diajarkan tapi sekilas sekali, sangat ringan. Isinya bagaimana isinya? Isinya ringkas saja. Kalau rinci 2 tahun dikira gampang apa? Ringkas saja. Kalau gubernur ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe ayat-ayat Quran. Ayat Quran tidak satu model, tapi banyak sekali modelnya. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, gak butuh tafsir. Qul huwallahu ahad, Allah maha satu. Udah, gak usah tafsir, udah jelas. Ada yang mutasyabihah, remeng-remeng, butuh tafsir. Gimana? Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Apa arti senggolan? Dan ulama beda-beda ini. Menurut Imam Syafi'i senggolan, suami istri punya wudhu senggolan, syahwat atau tidak, sengaja atau lupa, batal wudhunya dua-duanya. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal. Kalau nggak syahwat nggak batal. Kalau Imam Ahmad, kalau saling merangkul, saling memeluk, saling sengaja lah memeluk, batal. Kalau nggak lupa atau senggolan nggak batal. Imam Ahmad. Kalau Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, syahwat, sengaja nggak batal, asal tidak yang satu. Asal nggak yang satu. Tahu yang satu kan? Yang satu tahu nggak? Paham lah. Namanya ayat mutasyabihah, ayat yang remeng-remeng, nggak jelas. Beda dengan qul huwallahu ahad, itu jelas. Yang kedua, ada ayat mutlaqah, ada ayat muqayyadah. Mutlaqah absolut, atiiullah wa atiiur rasul, wajib taat pada Allah, wajib taat pada Rasulullah, mutlak, nggak bisa ditawar. Wa ulil amri minkum, wajib taat pada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Beda kan? Itu satu rangkaian, beda. Satu rangkaian tapi beda itu kualitas ayatnya. Atiiullah wa atiiur rasul,
mutlak, absolut. Wa ulil amri minkum muqayyadah, dengan syarat pemerintahnya baik, kita harus taat. Kalau pemerintah jelek jangan diikutin. Kalau pemerintah jelek nggak baik. Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Yang majazi, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Wajah bukan tangan, kekuasaannya. Wajah rabbukal malaku saffan saffa, nanti di mahsyar malaikat baris, Allah datang. Wajah rabbuka, periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apel bendera merah putih apa? Yang datang bukan Allah, yang datang perintahnya yang datang, bukan Allah datang. Wajah rabbuk ay wajah amr rabbik. Itu namanya ayat majazi. Memahami Quran harus begini, gak bisa dengan terjemahan, gak bisa. Baru baca terjemahan sudah fatwa, masya Allah. Baru baca terjemahan sudah fatwa. Ada ayat ammah umum, perintah sholat umum, semua, kapan saja, siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat 5 waktu. Ada perintah tapi khusus, wajib perang. Kapan itu? Kalau lagi perang. Bukan kalau lagi aman ngebom, bukan. Redaksinya perintah, redaksinya waqatilu wajahidu, sama redaksinya perintah. Tapi perintah itu kalau lagi perang maka wajib siap kita melawan. Kalau nggak wajib perang, kalau tidak lagi perang tidak wajib perang, tidak wajib jihad kalau nggak sedang perang. Beda dengan sholat, wajib sholat kapan saja di mana saja. Itu namanya ayat ammah dan ayat khosoh. Ada ayat nasikhah yang mendelit, ada mansukhah yang didelit. Ya Allah, ini kayak gini ya ilmunya para kiai ini, bukan ilmunya para SAG ya Allah. Yun sewu. Pun kalau tidak ada orang ahli begini, pemahaman syariat Islam akan hancur. Kalau hanya tidak paham seperti ini, Islam hanya namanya doang, nama tulisan doang Islam, tapi isi daripada pemahaman Islam nol. Itu beberapa tipenya ayat Quran. Kalau sudah paham Quran belum cukup, kata siapa? Kata Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdul Hamadi, sudah paham Quran belum cukup, harus hadis. Kenapa? Karena Quran perintah sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah, aqimis sholah. 62 kali perintah sholat, wajib sholat, harus salat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam, namanya apa sholat itu. Ada enggak Bu di Quran? Ada enggak? Gak bisa jawab nih, gak pernah baca Quran nih. Ada enggak Bu? Sholat itu sehari semalam 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada di Quran? Gak ada. Kalau ibu jawabnya ada, pasti gak pernah baca Quran. Baca cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, dalam sama Allah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah azim, al-fatihah, berkat, tahlil. Tapi penting, tahlil penting. Tidak. Begitu pentingnya sholat, rukun Islam, sholat itu. Begitu pentingnya sholat, perintahnya sampai 62 kali. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Namanya apa sholat itu? Nggak ada di Quran. Ada di hadis. Furidat alaikum khamsu maktubat ad-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Diwajibkan kepada kamu sekalian sholat 5 kali sehari semalam, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Quran apa hadis? Hadis. Dah, ini baru sholat deh. Ini baru masalah sholat, belum yang lain-lain. Ini baru masalah sholat. Di hadis ada penjelasan sholat 5 kali, namanya
duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi hadis juga tidak menjelaskan prakteknya sholat, caranya sholat, apa saja komponennya sholat, unsurnya sholat yang harus dipenuhi, nggak ada di hadis. Maka kata Imam Syafi'i, tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis. Setelah Quran dan hadis, akal harus dipakai. Apa? Akal. Nah, akal harus dipakai. Kata Syafi'i, gak cukup Quran hadis, akal harus dipakai. Akal ada dua. Akalnya ulama kolektif, musyawarah, namanya ijma, konsensus, kesepakatan. Akalnya ulama dewe-dewe, namanya kias, analogi. Jadi nggak cukup kalau hanya Quran hadis. Jangan ikut Syafi'i bonggong, nggak ikut nggak apa-apa, nggak paten. Ikut Syafi'i silakan. Kalau Syafi'i nggak cukup Quran hadis. Kenapa? Sebab yang menjelaskan kepada kita caranya sholat, ini baru sholat, caranya haji, caranya ibadah, caranya apa sajalah, prakteknya sholat itu adalah hasil ijma'nya para ulama. Para ulama sepakat sholat ya seperti yang kita lakukan itu. Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17. Takbiratul ihram nomor 1, an-niyah nomor 2 niat, nomor 3 al-qiyamu berdiri 5 istata'a bagi yang mampu berdiri, nomor 4 qiraatul fatihah baca fatihah ketiga berdiri, nomor 5 ar-ruku' at-tuma'ninah al-i'tidal. Itu hasil dari di Quran enggak? Di Quran ada, di Quran. Di hadis ada? Enggak ada. Kalau bilang ada hadis enggak pernah baca hadis namanya. Di hadis enggak ada. Itu hasil kecerdasannya para ulama. Sepakat rukun sholat ada 17. Jadi kalau ada orang nggak mau ikut ulama, nggak bisa atau nggak tahu rukunnya sholat ada berapa. Kalau ada orang sholat bagus sholatnya, kita tanya, Ustaz, ente sholatnya bagus sekali, sholatnya bagus sekali. Belajar dari mana Ustaz? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong, jawab gitu itu. Kalau ada orang ngaku belajar sholat dari Quran hadis, wallahi bohong, kepret saja cangkemnya. Tapi jangan dipukul, jangan kepret saja sedikit. Wallahi bohong. Paling-paling dia itu melihat sholat dari ayah dan ibunya, dari kiai di musola, dari imam di masjid. Dan nanti imamnya dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya terus sampai mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Robi'ah. Imam Robi'ah punya guru Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit yang gurunya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham boten? Jadi kita tahu rukun sholat 17 dari mana? Ijma'ul ulama. Maka kita nggak bisa nggak pakai ijma'. Tidak usah ikut ulama, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya, sini. Ente bilang langsung saja ikut Quran hadis. Hadis yang paling sahih itu hadis siapa? Bukhari. Imam Bukhari udah cukup. Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa saya ketua umum PBNU nggak tahu. Saya juga tahu hadis yang nomor 1 hanya Imam Bukhari. Saya juga tahu, masa nggak tahu. Tapi ente nggak tahu kan? Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000, yang diseleksi menjadi 4.000 yang sahih. Imam Bukhari ahli hadis nomor 1 itu murid Imam Syafi'i, goblok. Taklid dari Imam Syafi'i. Imam Bukhari ahli hadis tuh taklid dari Imam Syafi'i. Baca aja kulitnya, kulit kitabnya, kulit sampulnya tuh. Sahih Bukhari, Jama' wa Tasnif,
Muhammad bin Ismail al-Bukhari Syafi'iyul madhab. Yang hafal hadis Imam Bukhari taklid pada Syafi'i, ente SAG, ya Allah, Quran Tulung Agung, gak mau taklid pada Syafi'i. Sombongnya, Masya Allah. Imam Bukhari taklid pada Syafi'i. Imam Syafi'i. Itu akal yang kolektif. Ada lagi akal sendiri-sendiri. Akal dewe-dewe. Namanya kias. Ada 9. Ada berapa? 9. Kias fakta. Bukan berarti sama dengan khomer. Khomer di Quran ada. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amal syaitan fajtanibuh. Khomer itu haram. Quran wonten. Nah ini barang podo karo khomer. Podo-podo memabokkan. Maka hukumnya sama haram. Kalau mau direntet, kalau mau bahasa Arab, hadza muskirun, ini barang memabokkan, wa kullu muskirin khamrun, memabokkan masuk golongan khamr, wa kullu khamrin haram, khamr itu haram, fa hadza haram, hadza muskirun namanya muqaddimah surah, premis minor, wa hadza muskir, wa kullu muskir khamrun, premis major, wa kullu khamrin haram, legal statement qaul syarih, wa hadza haram, positive conclusion. Itu namanya ilmu mantik gitu itu. Ya Allah. Paham betul? Harus dijaga ilmunya, harus dijaga ini. Kalau enggak ada yang doyan selain orang pesantren. Selain orang pesantren enggak doyan ilmu kayak gini ini. Baru sangat penting sekali bagaimana kita memahami, menggunakan, baik kita ahli munas, ahli musyawarah nasional, bahtul masail, harus dipakai. Nah, adanya ijma dan kias, adanya metode akalnya kiai ulama itu menghasilkan ilmu namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih yang berjilid-jilid itu hasil ijma dan kias. Ilmu fikih itu yang berjilid-jilid sampai mahali 40 jilid, majmu' 24 jilid. Dari yang kecil Safinah, Sulam, Fathul Qari, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu hasil dari ijma dan kias. Hasilnya adalah ilmu namanya ilmu usul, ilmu fikih. Paham betul? Ada lagi kias aulawi. Kias aulawi, nempeleng ayah dan ibu, boleh tidak? Betul. Di Quran ada? Enggak ada. Quran tidak melarang. Jangan nempeleng ayah ibu, enggak ada. Jangan mukul ayah ibu. Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, dosa. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, enggak usah bentak, enggak usah ngomong kasar, tempelengnya aja gitu. Ya enggak. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Namanya kias apa? Aulawi. Kias lebih-lebih namanya. Ini hasil daripada kias seperti itu. Walhasil kita tidak akan benar menjalankan syariat Islam tanpa kita mengikuti salah satu mazhab 4 yang terutama sekali di Indonesia, mazhab Imam Syafi'i. Tidak mungkin kita bisa sholat kalau tanpa ijma dan kias. Tidak mungkin kita bisa tahu hukumnya ini, hukumnya itu, narkoba atau apalah, hukumnya cloning, hukumnya sholat Jumat di kantor. Sholat Jumat di kantor itu bagaimana hukumnya? Ya kalau Jumatnya tanggal kerja, kalau Jumatnya tanggal merah libur, nggak ada Jumatan di kantor, itu gimana? Sah apa enggak itu jadinya? Walhasil hukum-hukum itu semuanya dikembangkan melalui ijma dan kias. Itu Imam Syafi'i jasanya Bu. Satu lagi, masih mau. Satu lagi jasanya Imam Asy'ari. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Madhab kita dalam akidah. Imam Asy'ari membaca Quran, Bu. Baca Quran,
bola balik, selesai, mulai lagi, hatam, awit meneh, balik lagi dari pertama. Kesimpulannya Imam Asy'ari, Allah mempunyai sifat 20 yang wajib. Itu kesimpulan dari baca Qur'annya Imam Asy'ari. Di Qur'annya nggak ada yang mengatakan sifat Allah 20, nggak ada. Redaksi begitu nggak ada, penegasan itu nggak ada. Itu kesimpulan dari Imam Asy'ari bahwa Allah punya sifat yang wajib 20. Berarti lawannya mustahil 20, yang jaiz 1. Bagi Rasul, Anbiya, Rusul 4 yang wajib, 4 mustahil, yang jaiz 1, jadi 50. Itu kesimpulan kecerdasannya Imam Asy'ari. Di Qur'annya nggak jelas kayak gitu, enggak. Malah Imam Asy'ari memutuskan, menetapkan nomor 1 sifatnya Allah yang wajib, sifat wujud. Padahal di Quran nggak ada. Ayo jaringan atau baca Quran, wonten innallaha wujud, wonten boten? Sami'un basir, wonten? Mendengar, melihat. Alimun, alim, wonten? Apalagi? Azizun hakimun, wonten sedaya. Alimun, sami'un, basirun, wonten? Qadirun, wonten? Sifat innallaha wujud, betul wonten. Tapi Imam Asy'ari menetapkan, memutuskan bahwa sifat yang wajib nomor 1 malah sifat wujud. Gimana cara berpikir Imam Asy'ari? Menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada atau kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Alah, paham mulai ini. Kita ini sebenarnya tidak ada, kita ini. Kita diadakan. Bukan ada, bukan. Kita ini apa? Diadakan kita ini. Bukan ada kita ini. Diadakan. Oleh siapa? Oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Sebelum lafal ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada atau tidak ada. Karena ada yang ada. Nah, supaya paham begini. Ada domir, kata ganti, pronoun. Ada 3 bahasa Arab. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan. Ana Said, ana Khalid, ana Abu Bakar, ana Ahmad, ana Abdullah, ana Zainab, ana Maryam. Silahkan. Tapi paling, berapa tahun, Bu? Mati semua nanti kan? Kita ini mati semua nanti. Sudah nggak bisa lagi ngomong anak. Semua manusia akan mati. Tinggal aku satu yang tidak mati, yaitu Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali anak. Jadi anak itu Tuhan. Aku itu Tuhan. Bukan aku Khalid, bukan aku Abu Bakar, bukan. Bukan aku Ahmad, bukan. Aku siapa? Aku Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad gak ada, aku Khalid gak ada, aku Umar gak ada, tinggal aku Allah. Paham boten? Begitu pula anta, engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Husain, engkau Zainab, engkau Maryam, mati kabeh bakale. Tinggal anta satu yang gak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta, kecuali engkau. Engkau itu Tuhan.
Bukan engkau Muhammad, Ahmad, Khalid, Abu Bakar, bukan. Engkau siapa? Engkau Allah. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Terakhir, huwa dia. Dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, dia Hasan, dia Husain, dia Zainab, dia Maryam, mati kabeh. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi hakikatnya anak aku, hakikatnya anta engkau, hakikatnya huwa dia Allah. Kita ini pinjam menggunakan aku, engkau, dia. Kita ini pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab, maunya berapa tahun pinjamnya? Kita pinjam, aku Said pinjam ini. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawabnya terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini diambil, siapa tahu. Jadi hakikatnya aku siapa? Allah. Hakikatnya engkau? Allah. Hakikatnya dia? Allah. Maka dalam zikirnya para Syatoriyah ada zikir ya hu kata nggih. Anu ke Syafi'i ada zikir seperti itu supaya betul-betul fokus bahwa tidak ada yang ada kecuali dia. Hu. Kalau la ilaha illallah terlalu panjang, la ilaha illallah panjang. Tinggal illallah masih panjang, Allah masih panjang. Hu. Itu tarekat Syatoriyah. Tarekat Syekh Muhyib Pamijaan Tasikmalaya dan Syekh Rauf Singkel Kuala Sia di Aceh. Hadirin saya hormati. Jadi menurut Imam Asy'ari sifat Allah 20 yang wajib, 20 mustahil itu mengambil dari pemahaman intisari Al-Quran agar kita bisa mengenal Allah. Kalau kita nggak tahu sifat, kita nggak bisa menyapa, memanggil Allah nggak bisa. Kalau kita tahu sifat Allah, kita bisa memanggil sifatnya, asma'nya dan sifatnya. Karena kita tidak bisa melihat zatnya. Itulah jasanya para ulama, Imam Asy'ari, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lain. Terakhir, jasanya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Jasanya ini. Ki Haji Hasyim Asy'ari dalam menghadapi kenyataan khilafah Utsmaniyah bubar. Sistem khilafah Utsmaniyah bubar tahun 1924, dibubarkan oleh seorang ideolog sosialis nasionalis sekuler Mustafa Kamal Ataturk. Maka Hasyim Asy'ari segera memberikan jawaban tantangan agar umat Islam Indonesia lepas dari khilafah Utsmani, tidak sekuler. Ya bahasa Hasyim bukan sekuler, bahasanya tetap semangat beragama, bahasanya Mbak Hasyim. Ya, bukan bahasa sekarang sekuler lah, agar umat Islam Indonesia tetap semangat beragama. Karena Turki setelah khilafah bubar, Kementerian Agama dibubarkan. Nama tidak boleh Arab, nama orang nggak boleh Arab. Muhammad nggak boleh, Mehmet. Ali, Alija, Khadijah, Cetice. Gambar khalifah dilarang. Pakai kopiah putih, pakai gamis di luar masjid dilarang. Dalam masjid boleh, keluar nggak boleh. Adzan nggak usah pakai sound system, dilarang. Dulu, sekarang sudah boleh. Dulu waktu pertama kali Mustafa Kamal Ataturk berkuasa itu sekuler. Walhasil agama dipinggirkan. Silahkan agama urusan pribadi. Pemerintah negara nggak usah ikut campur masalah agama. Itu setelah khilafah Utsmaniyah bubar. Ki Hasyim Asy'ari menjaga, ngopeni, merawat imannya kita semuanya. Agar bangsa Indonesia Muslim ini iman tetap semangat Islam, tapi walaupun negaranya nasional. Tidak ada pimpinan khilafah. Negara sendiri, Indonesia negara sendiri. Gak ada pusatnya kan.
nggak ada khilafah, sistemnya nasionalis kebangsaan, tapi tetap kita seorang muslim yang jihad, yang berjuang untuk memajukan agama Islam. Di samping kita juga memperjuangkan kemerdekaan, memperjuangkan kebesaran, keutuhan, persatuan Republik Indonesia. Itu Hasyim Asy'ari. Maka Kiai Hasyim Asy'ari dengan jargon yang sangat terkenal, hubbul waton minal iman. Ini di luar negeri nggak ada. Di Timur Tengah, percaya pada saya lah. Saya di Timur Tengah 13 tahun. Wahabi kadang tanya, mana hadisnya hubbul waton minal iman? Ini bukan hadis kok. Hasyim Asy'ari mau hadis? Ya nggak ada. Ya nggak ada hadisnya. Harus beragama, beriman, bertuhan. Kamu beragama, bertuhan, harus nasionalis, cinta tanah air. Man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya sejarah. Sejarah itu diukir ya karena kita punya tanah. Paham betul? Sejarah Majapahit, ada negara namanya Majapahit. Sejarah Brawijaya, Sriwijaya, sejarah Pajajaran. Ya kan ada negara namanya Pajajaran. Kalau nggak ada negara, nggak ada tanah air, ya nggak ada sejarahnya. Sejarah itu diukir di atas tanah air. Waman laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya sejarah, ya akan dilupakan oleh generasi yang akan datang. Seperti suku Kurdi. Suku Kurdi sekarang nggak punya tanah air. Suku Kurdi, negara Kurdi nggak ada. Sukunya ada. Negara Kurdi yang nggak ada. Sebagian di Irak, sebagian di Iran, sebagian di Suriah, sebagian di Turki. Ada semua tuh di lingkaran itu tuh. Nggak punya tanah air sendiri. Ya sudah nggak ada sejarahnya. Hilang sejarahnya. Padahal ulama-ulama dari Kurdi dulu banyak. Sulaiman Al-Kurdi, pengarang kitab Tahrir. Naqsyabandi itu orang Kurdi juga. Syekh Naqsyabansyah itu orang Kurdi. Tapi sejarah Kurdi sekarang nggak ada. Karena tidak punya tanah air. Oleh karena itu Hasyim Asy'ari luar biasa Pak. Luar biasa Pak Hasyim Asy'ari itu. Berjasa terhadap negara, berjasa terhadap agama. Umat Islam tidak sekuler, tapi juga umat Islam nasionalis. Kita ini NU nasionalis, tulen, cinta tanah air, tulen, wajib pertahankan tanah air. Man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Wa man khana li watonihi halalun damuh. Barang siapa berkhianat kepada tanah airnya boleh dibunuh walaupun tidak kafir. Ya Hasyim Asy'ari nggak mengkafirkan orang, nggak pernah mengkafirkan orang. Ada orang jadi anteknya Belanda, jadi anteknya Jepang misalkan, boleh dibunuh, halal, tapi nggak kafir, nggak kafir, tetap Islam. Jadi luar biasa statement Hasyim Asy'ari tahun-tahun 20-an, tahun-tahun sampai segitu sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama. Di Timur Tengah tidak ada ulama nasionalis, tidak ada nasionalis yang ulama. Di Timur Tengah, yang nasionalis Jamal Nasir, Hafid Asad, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Habib Buraidah, Jafar Umeri, nasionalis, tidak mikirin agama Islam. Ya, agamanya Islam, tapi bukan pejuang Islam. Yang berjuang Islam tidak pernah bicara tanah air, nasionalisme. Hasan Banna, Said Kutub, Ashmawi, Zaki Muhandis, Hasan Hudaybi, Umar Tilimsani, pejuang Islam, bukan pejuang nasionalis. Di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari, pejuang Islam dan pejuang nasionalis. Kiai Wahab, pejuang Islam, pejuang nasional, pahlawan nasional. Kiai As'ad, pejuang Islam dan pejuang negara Indonesia. Wahid Hasyim, pejuang Islam dan pejuang tanah air. Kiai siapa lagi? Idham Khalid, pejuang Islam, pejuang nasionalis. Ini luar biasa. Di Timur Tengah nggak ada Pak, nggak ada. Ulama saja, nasionalis saja. Yang Islam saja, yang nasionalis saja. Itu di Timur Tengah. Di kita alhamdulillah, maka tidak mudah perang saudara kita ini. Perpindahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi, kalau di Timur Tengah barangkali belum selesai sampai sekarang. Bukti Afghanistan 40 tahun perang saudara sampai sekarang.
masjid dibom, Maulid Nabi dibom, rumah sakit, madrasah dibom, presidennya hafal Quran, Burhanuddin Robbani hafal Quran, presiden dibunuh, kafir katanya, antek Amerika. Di Indonesia memang ada korban, waktu perbedaan dari Pak Harto ke reformasi ada korban, ada keributan, ada, tapi sangat-sangat singkat, hanya 6 bulan. Tenang kembali, kita bersatu kembali. Ada sedikit kegaduhan waktu saat reformasi itu. Tapi kalau di Timur Tengah, Sudan sampai sekarang belum selesai, Libya belum selesai, Yaman ribut terus. Tuh negara Timur Tengah, Islamnya benar, Islamnya baik, tapi akhlaknya morat-marit, budayanya hancur, saling membunuh, bukan hanya saling bertengkar, saling membunuh. Coba Afghanistan itu Bu, penduduknya 100% Muslim, 97% madhabnya Hanafi, ahli sunnah wal jamaah, Torqatan Naqsyabandiyah, tapi paten-patenan terus, padahal hanya 7 suku. Ingin nggak kita ke sana? Main-main ke sana ingin nggak itu? Ingin tidak? Nggak ingin. Tapi Jepang agamanya nggak jelas, agama Shinto namanya. Islam bukan, Kristen bukan, Hindu, Buddha bukan. Tertib, aman, bersih, gak ada copet, gak ada calo, gak ada penodong, gak ada perampok. Ingin gak main ke sana? Ingin. Coba. Jadi di sini adalah apa? Akhlak, budaya, bukan agama, bukan. Atau sebaliknya, aman. Aku pernah ke sana, dompetku lali nang wudu, 2 hari masih utuh, nggak ada yang ngambil. Tuh akhlak. Jadi yang dini itu akhlak, bukan agama, bukan. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dahabat akhlaquhum dahabu. Martabatnya umat adalah akhlaknya, bukan agamanya. Orang akan menghormati bangsa kita kalau kita budayanya baik, akhlaknya baik, pemerintahnya enggak korupsi, tidak ada mafia keadilan, mafia hukum, tidak ada perampok, begal, pencopet, kriminal, pelaku kriminal, kita akan harum namanya. Kalau kita tidak aman, banyak calo, banyak copet, banyak penodong, banyak perampok, negaranya, pejabatnya korupsi, hukumnya enggak karu-karuan, tidak ada menampakkan keadilan, hancur nama kita. Percaya betul? Saya pernah pergi ke negara Mali dulu. Negara Mali itu Afrika Barat. Dari Jakarta 22 jam. Jakarta, Dubai, juga Aljazair, Mali. Ada 6 organisasi Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah. Di sana di kota Tembakto namanya. Kota kedua. Di kota tersebut Pak, tidak ada rumah dikunci pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya, tidak ada sepeda motor masuk ke rumah. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung, gimana kira-kira? Aman, aman. Apa dicoba dulu, dicoba nak. Coba satu desa dulu ya, satu desa dicoba ya. Itu di negara Mali Pak. Ya Allah. Walaupun sekarang Mali juga sedang diganggu oleh teroris sekarang. Dulu waktu masih aman sekali waktu saya ke sana. Tidak, rumah tuh 24 jam pintunya buka Pak. Pintunya buka. Jendela buka 24 jam. Gak boleh tutup. Sepeda motor di halaman, kuncinya masih gantung. Ya Allah. Coba kita malu kan? Kalau melihat negara lain yang bukan Islam, negara sekuler, negara nggak ngerti agama malah aman, tentram, Belgia, Denmark, Swiss, New Zealand aman, nggak ada perampok, nggak ada calo. Kita di sini yang Islam, ahli sunnah wal jamaah, yang kata ashabul haq, ashabul yamin, ashabul jannah. Di sini ternyata perampok, koruptor, jegal, calo. Malu nggak itu? Malu nggak? Disitulah akhlak yang kita krisis tuh, krisis akhlak kita ini, bukan krisis agama sebenarnya. Bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan pujian dari Al-Quran, bukan suksesnya, bukan pinternya,
bukan tampang gantengnya, bukan. Nabi Muhammad pinter, gak dipuji. Nabi Muhammad sukses, gak dipuji. Nabi Muhammad ganteng, tidak dipuji. Yang dipuji apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya yang dipuji, bukan kesuksesannya, bukan hebatnya, bukan, tapi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pesantren sebagai benteng al-hisnul hasin, al-akhlaqil karimah, al-a'malis salihah, maka harus dipertahankan nilai-nilai salaf, nilai-nilai pengajian secara kuno harus dipertahankan. Itu warisan dari para ulama kita, para kiai-kiai kita, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Walaupun dengan ada perbaikan di sana sini, dilengkapi dengan pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan untuk zaman sekarang, tapi nilai yang lama tidak boleh ditinggalkan. Seperti apa? Nafsai. Jangan ditinggalkan itu. Biasa kita dulu waktu ngaji bisanya paham betul karena satu persatu kiai itu maknanya memberi makna satu persatu kata. Maka kita alhamdulillah mendapat ilmu yang cukup lumayan mendalam karena kiainya dulu saya ngaji di Ki Mahrus Lirboyo, satu persatu kata dimaknani. Enggak terjemahan umum saja enggak. Itu yang akan menjadikan kita rasikh fil ilm. Ilmu itu mantap betul karena satu persatu kata di kitab dibaca dan diartikan dengan benar, dengan satu persatu rinci oleh Kiai Mahrus. Mudah-mudahan ala barakatillah wa barakah wa dzurriyyah shalihah, rezeki yang banyak, yang halal, panjang umur, sehat alfiat. Mudah-mudahan kita semua ala barakatillah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.